Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Supriyanto Sasugiarto MH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dan juga teman-teman perbankan syariah kelas D. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Dengan saya sendiri Risma Damayanti, NIM 20402055 dan Nabila Elva Febriani dengan NIM 20402057. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan konsep leasing dan ijarah mutahiyah bi'al tamlik dan problematika. Materi yang pertama, pengertian leasing. Leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata lease yang berarti sewa menyewa. Dalam bahasa Indonesia, leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha. Dalam Kemenku nomor 11-KMK.01-1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing, disebutkan bahwa sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal atau misal mobil atau mesin pabrik selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Leasing dalam perspektif fikih. Leasing syariah umumnya menggunakan akad ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara muajir atau lesor dengan mustajir atau lese atas ma'jur atau objek sewa. Untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan, objek transaksi ijarah adalah jasa, yaitu jasa yang diberikan oleh barang objek sewa. Pada masa akhir kontrak sewa, lesor dapat memberi opsi kepada lise untuk membeli barang yang disewakan. Sejauh pengetahuan dalam kajian fikih atau hukum Islam, ada bentuk transaksi perikatan atau akad yang serupa dengan bentuk leasing yang terjadi pada praktek perekonomian modern yang disebut dengan akad ijarah yang kemudian dikembangkan menjadi praktek ijarah mutahiyah bi'at tamlik yang memberi opsi kepada mustajir untuk dapat memiliki barang tersebut setelah masa sewa habis. Pengertian ijarah mutahiyah bi'al tamlik. Ijarah mutahiyah bi'al tamlik memiliki susunan kata yang terdiri dari at-tajir atau al-ijarah dan at-tamlik. At-tajir menurut bahasa diambil dari kata al-ajr, yaitu imbalan atas sebuah pekerjaan dan juga dimaksudkan dengan pahala. Adapun al-ijarah nama untuk upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Sedangkan at-tamlik secara bahasa bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu. At-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak. Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti, maka ini adalah jual beli. Jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti, maka disebut persewaan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat akad ijarah muntahiyah bi'al tamlik. Adapun 5 rukun akad ijarah muntahiyah bi'al tamlik. Rukun pertama yaitu penyewa atau mustajir, yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Di dalam perbankan, penyewa merupakan nasabah. Yang kedua, pemilik barang atau mu'ajir adalah pemilik barang yang menjadi objek sewa. Rukun ketiga ada barang sewa atau ma'jun, merupakan barang yang disewakan. Kemudian rukun yang keempat adalah harga sewa atau ujroh, merupakan manfaat atau imbalan yang diterima oleh pemilik barang. Kemudian rukun yang terakhir atau rukun yang kelima yaitu ijab kabul, yang merupakan serah terima barang. Adapun juga syarat akad ijarah muntahiyah bi'al tamlik ada 2. Yang pertama adalah kerelaan dari pihak yang melakukan akad. Yang kedua, barang sewa atau ma'jun memiliki manfaat serta manfaatnya telah dibenarkan dalam Islam, memiliki nilai atau diperhitungkan, dan manfaat dari transaksi ijarah muntahiyah bi'al tamlik harus diserahkan oleh penyewa kepada pemilik barang.
Selanjutnya yaitu aplikasi ijarah muntahiyah bi'al tamlik di lembaga keuangan syariah. Akad ijarah diaplikasikan dalam perbankan syariah pada pembiayaan ijarah serta IMBT atau ijarah muntahiyah bi'al tamlik. Pada umumnya, bank syariah lebih sering menggunakan IMBT atau ijarah muntahiyah bi'al tamlik dikarenakan lebih sederhana dalam pembukuannya. Selain itu, bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya. IMBT atau ijarah muntahiyah bi'al tamlik merupakan akad sewa-menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Akad ini juga merupakan rangkaian dua buah akad, yaitu akad ijarah dan akad bai'. Selanjutnya, aplikasi ijarah muntahiyah bi'al tamlik dalam perbankan syariah ada dua konsep. Yang pertama yaitu pembiayaan investasi, yaitu untuk membiayaan barang-barang modal seperti mesin-mesin. Yang kedua yaitu pembiayaan konsumen, yaitu untuk pembelian mobil, rumah, dan sebagainya. Kemudian, terdapat beberapa perbedaan antara leasing dengan ijarah muntahiyah bi'al tamlik. Perbedaan dalam objek yang disewakan. Leasing, aset langsung dicatatkan atas nama nasabah, sedangkan IMBT atau ijarah muntahiyah bi'al tamlik, aset selama masa sewa merupakan milik bank. Kemudian dalam metode pembayaran, leasing, metode pembayarannya jual beli dan sewa menjadi satu kesatuan dalam perjanjian. Sedangkan IMBT, perjanjian yang digunakan merupakan akad ijarah dan wa'ad untuk jual beli atau hisbah yang akan ditandatangani setelah ijarah telah berakhir jika nasabah menghendaki. Kemudian perbedaan dalam pemindahan kepemilikan. Pemindahan kepemilikan leasing menggunakan jual beli. Pemindahan kepemilikan diakui setelah semua pembayaran sewa telah selesai. Sedangkan IMBT atau ijarah muntahiyah bi'al tamlik, pemindahan kepemilikan menggunakan akad jual beli dan hisbah. Perpindahan kepemilikan dilakukan setelah berakhirnya masa ijarah. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung presentasi. Semoga ilmu tentang konsep leasing dan ijarah muntahiyah bi'al tamlik dan problematika bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.